Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Salsabila. Saya berasal dari kelas 1B jurusan Sosiologi. Di sini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia, yaitu wawancara terkait isu-isu sosial yang ada di daerah lingkungan rumah kita. Di sini saya mengambil isu sosial yaitu banjir yang terjadi beberapa hari lalu di daerah Bojongnangka, Soreang. Tonton sampai akhir videonya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja apa ke pertanyaannya? Yang pertama, apa jenis sampah atau material non alami yang paling sering Bapak temuin pas banjir tuh yang nyumbat di Solopan? Satu, mungkin yang paling banyak itu sampah plastik, itu hampir di 80%. Kalau yang sisanya itu ada alat-alat rumah, kursi, kasur. Nah, yang sisanya lagi mungkin kayu-kayu yang tumbang, yang ada di pinggiran kali terbawa arus kayak gitu. Pertanyaan yang kedua, Ya. siapa yang bertanggung jawab terkait kayak dari warga atau dinas terkait dalam membersihkan lumpur dan sampah di anak sungai? Ini kan di pemerintahan ada BBWS, ada Perhutani, terus ada dinas lingkungan yang lain lagi. Kalau diceritain mungkin sekitar 7, kalau nggak salah 7 dinas. Kalau ditotalin semua itu kalau menyangkut ke alam, lingkungan, dan air itu ada segituan. Cuman yang paling fatalnya tadi ke institusi yang 3 dulu itu, karena banjir ada sebabnya. Ya. Dan sampah datang itu ada sebabnya. Mungkin kalau yang lainnya ya ke masyarakat yang masih belum ngerti tentang buang sampah sembarangan, ya SDM-nya ya. Karena abah aja yang nggak pernah ngeluarin sampah dari rumah, itu contohnya di situ, meskipun dengan dibakar ya, tapi tidak keluar dari pagar rumah. Nah, mungkin salah satunya ya tadi sisanya ke masyarakat, karena masih ada tetap yang buang sampah sembarangan. Dan di Desa Kopo itu alhamdulillah sudah tidak ada sampah liar, karena sebelum TPS ini jadi dan pengolahan sampah di itu, kita juga ada pergerakan survei sampah liar yang ke sungai itu, dan udah dilaksanakan, termasuk bukan Desa Kopo pun saya bersihkan bersama Karang Taruna RW 8 Desa Soreang waktu itu. Pertanyaan ketiga, di mana saja area di RW ini yang paling sering Bapak temukan dalam lokasi pembuangan sampah ilegal? Satu, kita kan ada jadwal nih. Biasanya sih saya lakuin hal tersebut kalau bersama program pemerintah sama desa gitu. Itu acaranya di 3 bulan sekali atau berapa kali, cuman dari 3 bulan itu ada waktu kan. Biasanya suka ada sampah liar. Nah, itu saya mah kerjainnya, saya pribadi sebulan sekali. Kalau untuk kasar bareng sama pengecekan penanaman. Karena kan ini penanaman juga, ini udah masuk ke maju ke 5 tahun. Pohon-pohon yang ini udah besar. Oh, yang ini ya? Dan kalian belum nanam ya? Karena kalau yang lain-lain yang datang ke sini pasti ada kenangan untuk nanam. Oh. Dan nanti kalau ada junior-juniornya, nanti adik kelas kalian ke sini datang, tuh senior kamu tuh udah nanam di sana, ini pohonnya, ini jenisnya kayak gitu. Pertanyaan keempat, kapan jadwal rutin pembersihan saluran air dan got dilakukan di wilayah ini? Kalau sekarang kan ini dampak banjir, kita beresin dulu dampak banjir. Mungkin nanti hari Minggu ada kegiatan bersih-bersih, dan sistemnya kita pakai Google Map. Jadi gini, saya ngebersihin pakai mesin rumput, terus nanti diikutin ada yang nyapuin. Nah, Karang Tarunnya juga terjun pakai cator, naikin ke cator, nanti bawa ke TPS. Ke yang di situ tadi Ya, yang di situ. depan. Pertanyaan kelima, mengapa kesadaran warga dalam membuang sampah pada tempatnya, terutama di dekat sungai atau got, masih menjadi tantangan utama? Di masyarakat kita, kalau hal buruk
Jadi kalau ditanya kenapa buang ke sampah, kan biasa orang tua dulu juga buangnya ke sini. Iya. Nah, itulah yang kita harus putuskan, dan bukan abah aja, karena nggak bisa abah sendiri yang ngerjain. Itu balik lagi ke anak muda ya seperti kalian. Banyaklah ngobrol. Kalau abah sih lebih ke melaksanakan, jangan sampai jadi orang tua yang selalu menyalahkan anak muda, tapi ngobrol pun nggak pernah. Jadi abang nggak mau ke nanti suatu saat meninggal kena ajab tersebut dan kena tanggung jawab tersebut. Kalau udah ngomong kan udah abah sampaikan. Iya, Gitu. betul. Terus yang pertanyaan terakhir, bagaimana dampak penyumbatan saluran air memengaruhi kecepatan air sungai meluap ke lingkungan sekarang, lingkungan di sini? Per detik gitu, Jadi bukan per cepat menit banget. lagi. Kalau air datang, berarti kalau luapan penuh sungai eh, itu bisa 1 jam itu udah melebar ke sini, Ke sawah ke sini. sawah. Nah, setelah per detik itu, per menit itu ya udah penuh langsung semua. Dan kerusakannya itu total ini 102 hektar. Kalau untuk ngomongin kerugian, belum kita harus beres-beres rumah atau apa. Ini kita ngomong pertaniannya aja ya. Itu udah 120 hektar gagal panen. Kalau kemarin kan ini baru tandur. Ya itu udah dipupuk, udah apa, ya harus benerin lagi. Seperti itu. Dan masyarakat pun itu pendapatan sawah itu balik lagi ke sawah, dan kalau yang kekurangannya itu hasil minjam. Jadi kalau ngomongin ini bencana, oke, ini bencana kecil yang sekarang terjadi, bencana besar itu di Sumatera. Tapi ini sebetulnya ini juga perlu diperhatikan. Jadi jangan sumbangan datang setelah masyarakat meninggal gitu. Oh iya. Oh, makasih banyak. Sama-sama. Mungkin dari segitu Siap. aja gitu Ya. pertanyaannya. Maaf udah ngeganggu waktu Bapak Nggak juga. apa-apa, nggak apa-apa. Makasih Bapak udah berkenan gitu diwawancara. Wawancara teh di mata kuliah Bahasa Indonesia terkait isu nu aya di sekitar lingkungan kita gitu. Nah, saya teh ngambil yang banjir kemarin di sini. Oh, mohon. Kajantan anu kamarinya banjir kamari. Mohon. Terus ka pertanyaannya ya. Mohon mangga bias mangga. Bapak ngajawabnya ku bahasa Sunda bias bahasa Indonesia wae. Oh iya saya telangkung Bapak. Pertanyaan pertama, apa saja kerusakan infrastruktur utama seperti jalan, jembatan, atau fasilitas umum yang tercatat di wilayah RW Bapak akibat luapan sungai kemarin? Kerusakan dampak banjir yang kemarin, Neng, Bapak kebetulan waktu itu terjadinya sekitar jam 5 sore. Kebetulan waktu itu Bapak ada di rumah, terus cek ke lokasi sama Bapak RT, Bapak Sekdes, Bapak Kadus. Nah, yang dampak kemarin teh tercatat di RT 3 RW 13 ada 14 rumah kemarin teh. Kebetulan Bapak langsung saya laporkan ke Dinkos Sosial, langsung direspon sama Bapak Kesa, terus ditindaklanjuti berupa ada semacam bantuan. Alhamdulillah udah Bapak sampaikan, udah dikirim ke rumahnya masing-masing. Terus dampaknya yang terkena waktu kemarin pas Bapak cek ke lokasi, kebetulan waktu itu sawah kan lagi ada yang baru ditanam sekitar umur 2 bulan, ada yang 3 bulan. Terus yang berupa rumah, yang kemarin yang paling agak parah mah 3 rumah kemarin. Terus jembatan, sebenarnya jembatan mah enggak aslinya, cuma dampaknya yaitu banjir aja gitu ke kampung. Lanjut ke pertanyaan kedua, di mana saja titik-titik luapan sungai yang paling rawan dan paling sering terjadi di sepanjang batas wilayah RW Bojong Nangka? Dan terkena yang biasanya yang udah jadi langganan banjir itu di lokasi RT 3 dekat perbatasan Bojong Nangka Muara pas jembatan. Kalau lokasi sawahnya ya kalau di kampung di lokasi Kewok. Itu bahasa daerah itu ya, tempat itu ya namanya itu Kewok.
Pertanyaan ketiga, kapan terakhir kali banjir besar yang melumpuhkan wilayah RW Bojong Nangka terjadi? Sebenarnya Bapak ingat semenjak ke sini kan Bapak juga ke sini merantau ya deh ya. Oh, iya. Itu sekitar 2-3 kali banjir, tapi yang Bapak pernah lihat gini dan cek ke lokasi, kebetulan Bapak sekarang jadi ketua RW, cuma hari ini ya, bukan hari ini, kemarin ini gitu, yang dampaknya lebih parah dari biasanya. Ada semacam Bapak pernah melihat sekitar 3 kali kejadian, tapi yang meluap yang paling parah mah kemarin gitu. Pertanyaan keempat, siapa pihak atau instansi di luar RW seperti kelurahan atau kecamatan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi penanggulangan bencana banjir ini? Kalau keluar daerah kayaknya Bapak teh nggak sempat mencek gitu ya, tapi kalau untuk daerah Bapak sendiri ya yang terlibat mah aparat desa aja setempat sama ketua RT ketua RW gitu Neng. Cuma ya lanjutnya ke sana mungkin ke bagian-bagian instalasi tertentu ya mungkin direspon sama aparat desa. Pertanyaan kelima, dari hasil pengamatan dan laporan beberapa warga, mengapa menurut Bapak sungai di Bojong Nangka cenderung meluap lebih cepat atau lebih sering belakangan ini? Kalau yang Bapak lihat mah untuk sementara ini Neng banyak penyempitan kayaknya ya. Kebetulan kan waktu mungkin faktornya nih penyebabnya. Ada kadang-kadang tanggul-tanggul yang udah rusak, sampah juga emang termasuk faktor penyebab, mungkin juga di hulu sana ya sedikitnya mungkin ada penembangan liar mungkin juga kayaknya ada ya, cuma faktornya gede-gede soalnya kan bukan perhutanan di sini mah, mungkin juga faktor karena kepemilikan sendiri, kebetulan faktor mungkin dia itu ada pohon yang besar-besar kemungkinan pas ada di lokasi sendiri mungkin digunakan atau ditebang untuk keperluannya sendiri kayaknya gitulah. Yang dampaknya ke sini itu kayaknya untuk sementara mah, terus penyempitan kan di hilir ini banyak sekarang pabrik-pabrik. Nah di pabrik-pabrik kan dulu mah lebar-lebar Neng ya, sebab tahu. Nah sekarang mah mungkin agak sedikit menyempit kayaknya gitulah, mungkin itu sebagiannya. Pertanyaan terakhir, bagaimana mekanisme atau prosedur yang diterapkan RW untuk memberikan peringatan dini dalam mengevakuasi warga saat air mulai naik? Nah kalau untuk sementara mah Bapak kalau ada curah hujan yang lebih tinggi ya kadang-kadang suka keliling waspada aja gitu. Biasa kan kalau musim-musim lagi hujannya curahnya lebih tinggi biasa suka terjadi. Nah kadang-kadang warga juga udah pada tahu misalkan kalau meskipun nggak pasti wah ini kayaknya curah hujan lebih tinggi, biasa suka ada naik air gitu Neng. Makanya kadang-kadang suka diperingatkan sama warga, awas kalau hujan musim-musim gini ada hujan berturut-turut kebetulan curah hujannya tinggi, hati-hati biasanya suka naik gitu air gitu. Segitu aja Bapak pertanyaannya. Oh iya, makasih banyak. Langsung aja Ibu ya ke pertanyaannya. Apa kerugian non materi kayak kesehatan atau psikologis yang paling sering dikeluhkan oleh sebagian warga setiap kali banjir melanda? Ya kecapean. Beres-beres gitu. Oh, iya. Terus pertanyaan yang kedua, di mana lokasi rumah atau bangunan di wilayah Ibu yang mengalami kerusakan terparah? Oh nggak ada. Nggak ada, kalau yang merusak parah mah nggak ada. Paling masuk aja ke rumah gitu banjir. Terus pertanyaan ketiga, kapan berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan agar air luapan untuk surut sepenuhnya? Kemarin teh jam 7-an. Jam 7 surut sepenuhnya. Bukan datangnya. Iya. Surutnya mah jam 9. 9 malam. Pertanyaan selanjutnya, siapa saja kelompok warga baik itu lansia, anak-anak atau disabilitas yang paling membutuhkan bantuan khusus saat banjir di daerah sini? Di sini udah nggak ada. Nggak ada. Berarti biasa aja gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya, mengapa upaya gotong royong warga dalam membersihkan saluran air atau menumpuk karung pasir di
sini seringkali tidak mampu menahan laju luapan sungai. Emang udah terlalu deras sungai. Air yang ini di Batunya, di belakang. belakang mah. Pertanyaan terakhir, bagaimana kondisi dan kualitas saluran air di sini dapat mempengaruhi laju air yang masuk dan keluar saat terjadi luapan sungai? Jadi si selokan tuh mempengaruhi banget nggak gitu di laju airnya masuk ke sini. Jadi banjirnya tuh deras banget gak Ibu airnya? Enggak, jadi cuman datang aja. Dia datang. Tapi enggak deras mah enggak.